Saya ke Pak Al Hidayat dari Dilan. Nah, tadi dari Imun sudah mengatakan tidak terlalu banyak spanduk-spanduk karena memang tidak terlalu berefek lah mungkin dari pasangan Imun sendiri menilainya. Sedangkan dari pasangan Apir Rahman sendiri masih menggunakan metode konvensional walaupun kita ketahui masing-masing paslon ini memiliki kelebihan masing-masing. Nah, dari Dilan sendiri seperti apa ini Pak Al Hidayat? Ya, jadi kalau kami melihat sekarang ini pesta demokrasi ini adanya suatu transformasi demokrasi yang baru. Jadi kami tidak menutup mata. Kami tidak menutup mata bahwa kemudian tidak memasang baliho. Kita juga memasang baliho kok. Tetapi perintah daripada ketua tim pemenang adalah yang penting tidak melanggar aturan. Itu saja. Dan tidak mengganggu sama sekali masyarakat. Itu intinya. Itu intinya. Tapi kalau kita melihat baliho dan spanduk Dilan, tidak begitu banyak juga. Nah makanya ini tergantung daripada paslon masing-masing. Kalau kami di Dilan tetap memakai cara-cara konvensional dengan memakai baliho, spanduk, ya. Tetapi tetap juga masif dalam sosial media, mengampanyekan program Dilan nilai sosial media. Tetapi yang perlu ingin kami sampaikan, saya ingin sampaikan juga kepada Kakak Asra tadi bahwa tidak juga Imun yang paling eksis dalam sosial media. Belum ada survei kok. Ya, jadi saya pikir Dilan juga masih eksis di dalam sosial media. Bahkan API, Adama, semua eksis kok. Tetapi persoalan meyakinkan saja kepada masyarakat. Bukan persoalan siapa yang menang, tapi persoalan siapa yang pantas menjadi pemimpin di masa depan Kota Makassar. Itu persoalan atribut. Tapi kami di Dilan memang cukup easy going terkait dengan kampanye karena dalam kampanye kemarin dalam virtual kami sebelum ada rekomendasi Dilan, Dengical dan Dr. Fadil Ananda, apalagi Dr. Fadil ada seorang anak muda yang memang gerakannya melalui sosial media. Ya. Sosial media, teknologi dan lain sebagainya, semua dikampanyekan melalui situ. Jadi daftar KPU sampai at the moment sekarang ini memang lewat sosial media. Dan menurut kami, Dilan, cara efektif dan paling murah itu lewat sosial media. Nah makanya strategi yang paling efektif yang kami lakukan adalah sosial media. Tetapi kami tidak menutup mata. Karena belum tentu masyarakat semua memiliki smartphone atau handphone. Maka dari itu kami tetap turun ke lapangan, memasang baliho di rumah masing-masing. Itu pertama. Kedua, kalau terkait dengan pendaftaran KPU kemarin, kami di Dilan memang mengundang bagi pengusung partai. Ya. Nah, bagi pengusung partai dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Ya. Tapi toh yang datang sangat banyak pada saat itu. Artinya kami tidak bisa membendung mereka untuk kemudian tidak datang. Karena ini persoalan hati nurani. Tanpa bayar apapun. Ini persoalan hati nurani mereka datang. Melihat kandidatnya yang dulunya tidak diharapkan menjadi calon. Sekarang dia menjadi calon. Nah inilah yang kami sampaikan bahwa itulah pesta demokrasi. Dalam kondisi COVID-19. Tetapi kita bicara realistis. Kalau di Dilan selalu bicara realistis. Tidak menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kemarin kami tetap menjaga kok protokol kesehatan. Ada satu satgas dan security di luar untuk meyakinkan kepada masyarakat tetap jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi realistis. Kami berjalan dengan lancar dan alhamdulillah Dilan dan seluruh partisipan diberikan kesehatan sehingga kami bisa tetap mensosialisasikan. Baik Pak Al Hidayat, kalau dilihat memang dari elektabilitas dari calon wali kota memang kita lihat hampir-hampir sama kuat gitu. Tapi kalau dilihat dari wakil wali kota, dilihat ini Dr. Fadli Ananda adalah sosok yang mungkin di mata masyarakat ini masih sangat baru. Nah, bagaimana dari Dilan sendiri menanggapi pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa Dr. Fadli ini baru mengikuti Pilwali tahun ini? Silakan Pak Al Hidayat. Ya, jadi saya pikir
ada di paslon ini ada 2 anak muda, ada Dr. Fadil Ananda dan ada Andi Sundung. Tetapi kalau kita melihat rekam jejaknya Dr. Fadil Ananda, ya, seorang pelayan masyarakat, seorang dokter entrepreneurship yang ulung, tumbuh kembangnya menjadi seorang dokter, ya, sudah terbiasa melayani masyarakat, ya, dan tidak ada sekali intuisi-intuisi terkait politik dilakukan oleh Fadil Ananda. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan. Kita ingin membangun bahwa semua warga Kota Makassar siap dan punya potensial dan kesempatan untuk masuk dalam memberikan harapan kepada masyarakat ke depannya. Dr. Fadil Ananda hadir untuk seperti itu. Den Gical pun hadir seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ketika ayahmu tercatat baik dalam sejarah, maka kamu dituntut untuk memperbaiki sejarah itu. Jika ayahmu membuat kurang baik dalam sejarahnya, maka kamu dituntut untuk memperbaiki sejarah itu. Jadi intinya adalah Dr. Fadil Ananda dan Den Gical menunjukkan kapasitas kepada masyarakat. Tidak ada latar background partai politik bagi mereka. Mereka hanya menjual programnya. Ya. Tapi nanti kalau pada saat posisi bicara program, kita bisa bicara program. Dia menjual kapasitasnya sehingga partai politik melirik mereka untuk kemudian mengusung mereka. Ada 3 partai politik mengusung mereka karena mereka punya kapasitas. 2 pemimpin ini adalah pemimpin yang antitesa. Satunya memahami Makassar secara utuh, satunya memahami terkait kesehatan pemuda dan lain-lain sebagainya. Apalagi ini dalam kondisi COVID. Jadi memang Ical pandai untuk memilih wakilnya, yaitu Dr. Fadil Ananda. Baik, terima kasih Pak Ali Dayat. Ini kita sudah terhubung juga dengan Ibu Indira, perwakilan dari Paslon Adama. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jelang penetapan KPU, kegiatan yang dilakukan oleh Adama. Ya, sebelumnya mohon maaf saya terlambat, saya lagi bawa materi untuk Bintek. Jadi selama masa setelah deklarasi kemudian pendaftaran KPU sampai menunggu penetapan, pasangan Dani Fatma masih tetap melakukan sosialisasi seperti biasa, tentunya dengan protokol COVID, dan kemudian ada juga beberapa kegiatan-kegiatan virtual, kemudian ada bimbingan teknis untuk sistem IT yang kami pakai. Jadi saya rasa berjalan seperti biasa, samalah dengan kandidat-kandidat yang lain. Tetap konsolidasi, tetap silaturahmi, tentunya ya pasti dengan protokol COVID. Agak sulit memang karena kita tahu bahwa relawan-relawan itu kadang-kadang mereka udah nggak peduli, pokoknya mereka melihat kandidat kesayangan mereka turun, ya yang kewalahan adalah tim. Tapi semua yang kami lakukan sampai menunggu penetapan masih tetap sama, silaturahmi, konsolidasi. Baik, Ibu Indira, pada saat proses pendaftaran KPU, jangan hanyut dalam sebuah hal medsos. Medsos semua orang akan mengunggulkan pilihannya, akan mengunggulkan yang namanya kandidatnya. Kita kalau orang lain punya cara untuk menang di Makassar, kita juga punya cara khusus untuk memenangkan partai di Makassar. Jangan terlalu dengan kesiapan kita. Tidak mungkin ibu bapak kita datang. Makanya saya bilang tadi, saya kurang terlalu dengar, tapi suatu tantangan tersendiri untuk pilkada di masa pandemi ini adalah kita tidak bisa, walaupun tim kita minta satu tim, let's say, atau satu komunitas kita minta datang hanya 2 orang. Nggak ada, mereka datang bisa 10 orang karena memang antusias mereka yang masih, walaupun di pandemi ini mereka tetap masih antusias gitu. Jadi betul-betul kandidat itu menjadi satu tantangan tersendiri, bagaimana caranya bisa mengatur ini. Makanya kita selalu di setiap seperti deklarasi kita adakan rapid test dulu, kemudian itu berlanjut. Jadi memang rapid test kita adakan itu continue sebelum kita membuat acara-acara besar terkhusus untuk konsolidasi tim. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah ragu dengan kemenangan kita. Kalau partai lain
Kalau calon lain punya cara untuk menang di Makassar, maka kita juga punya cara untuk menangkan pertarungan di Makassar. Dan itu fakta. Nasdem mampu menangkan pertarungan di Kota Makassar. Buktinya Nasdem menjadi ketua DPRD Kota Makassar. Menangkan pertarungan di Kota Makassar sebagai partai pemenang dalam pertarungan itu. Kemudian Gerindra mampu memenangkan pertarungan. Ibu Indira, ini kalau dilihat dari pertarungan calon presiden kemarin. Jadi dua partai pengusung kita ini adalah partai-partai petarung. Kemudian kita punya partai lagi pendukung yaitu Perindo dan PBB. Saya nggak bisa dengar deh, Mas. Luar biasa, karena itu adalah pergeseran